Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian adab sepantasnya bagi Abdul Qawi dan Abdul Matin menjadikan 4 kekuatan pada dirinya. Pertama, kuwatul iman. Kedua, kuwatul idrak, seperti akal dengan ilmu. Ketiga, kuwatul ibadah. Yang terakhir, yang keempat, kuwatul ihsan, seperti akhlak dan adab. Sepantasnya bagi Abdul Qawi, yakni hamba Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuat. Nah, kita ini namanya Abdul Qawi, hamba Allah yang maha kuat. Dan Abdul Matin artinya hamba Allah yang Allah itu maha sempurna kuatnya. Oleh karena itu Qawi dengan Matin diulah satu pembahasan. Cuma Matin itu artinya sempurna kuatnya, sempurna kuatnya. Nah, apa nang sepantasnya yang baginya nah takhalluq bi akhlaqillahnya nah menjadikan 4 kekuatan pada dirinya. Nah, jadi di diri kita nih mun kawa ada diisi 4 buting. Mudahan ada di diri kita. Nah, patut kita jingok ta. Jangan diisi jam tangan aja. Jangan diisi duit aja. Jangan diisi rumah aja. Jangan diisi kendaraan aja. Mudahan nang 4 nih ada di dalam diri kita. Yang pertama kuwatul iman, kekuatan iman. Kalau beriman, insya Allah kita beriman naik beritaan. Paling pertanyaannya sebuting kuat kah lemah kah? Nah, dinta munya kita mengucap 2 kalimat syahadat, ya kah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abah mama kita beriman, kai datu kita beriman, kita pun beriman. Alhamdulillah kita beriman. Paling pertanyaannya satu, kuatkah lemahkah? Nang tasyakuknya nih, ya kah? Sifat iman kita nih, kuatkah lemahkah? Inta itu nang kita takunakan, nang kita periksa. Nah, jadi kita cari nang kaya apa guru di antara asbab-asbab menguatakan iman. Di antara sabab-sabab menguatakan iman itu adalah di antaranya garis besar adalah 2 buting. Satu ilmu, yang kedua amal. Jadi ilmu dengan amal yang 2 buting ini termasuk min asbabi kuatil iman, termasuk menguatakan iman. Nah, itu. Ilmu itu yang paling menguatakan keiman adalah ilmu ma'rifah. Pulang ilmu ma'rifah, ilmu tauhid. Nah, termasuk insya Allah kita belajar kitab Asmaul Husna. Mudahan malam ini kita termasuk menguatakan iman. Jadi semakin kenal dengan Allah, semakin kuat keimanan kita, kepercayaan kita dengan Allah. Karena iman itu artinya percaya. Orang percaya itu pasti kenal. Kita mun kada kenal di mapa hendak percaya. Ada orang datang ke rumah kita hendak berhutang duit 2 juta. Ya kah? Kira-kira kita wani lah menghutangi orang itu 2 juta padahal kita kada kenal. Dua nih kita kenal aja kedua nih. Entah.
apalagi kada kenal. Jadi oleh karena itu iman itu buah daripada makrifah. Makrifah itu buah daripada nazar. Nazar itu kan belajar, memandang, berpikir. Cuma nang dipandang ya dalil-dalil Allah, ayat-ayatillah. Ya kalau dalil menunjukkan kudratnya, iradatnya, ya kan? Kudratnya, iradatnya, wahdaniyatnya. Nah, kasih itu nazarnya, lalu timbul ilmu ma'rifah. Si ma'rifah inilah yang melahirkan kuwatul iman. Nah, ini satu. Yang kedua, di antara asbab menguatkan iman di samping ilmu, lebih-lebih lagi ilmu ma'rifah, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usul, ilmu ketuhanan. Di samping itu adalah amal ibadah. Jadi amal ibadah itu pun termasuk menguatkan iman. Oleh karena itu ada istilah al-iman yazid bil bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah. Al-iman yazidu bitta'ah. Iman itu bisa bertambah dengan sebab taat ibadah kita. Ya kan? Wa yanqus, dan iman itu bisa berkurang. Nah, berkurang. Iman itu berkurang. Berkurang-berkurangnya bil maksiat, dengan sebab menggawi maksiat. Guru, arti berkurang tuh apanya, guru? Nah, ulun lihat di dalam hadis, wal muradu binaqsil iman, dimaksud dengan kurang iman, atau wal muradu biziyadatil iman, itu adalah nurul iman, nurnya iman. Iman ini punya cahaya, iman itu punya nur. Jadi cahayanya tuh ada kalanya kuat, ada cahaya iman itu lemah. Nah, dinta. Jadi nurnya itu, nah, nurnya itu. Oleh karena itu kan di dalam hadis Sahih Muslim, tidak berzinah orang yang berzinah ketika ia berzinah waw hal ia beriman. Maksudnya waw hal beriman sempurna. Berarti pahamannya orang yang berzinah itu kata painya beriman, cuma imannya yang kus. Yang kus itu artinya apa? Kurang. Imannya kurang. Bukan kada beriman sama sekali. Oleh karena itu kita belajar Tuhfatul Murid, ada pendapat Khawarij. Mereka memadahkan at-takfir bil ma'asi, kafir orang beriman itu dengan sebab dosa besar. Itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, karena memandang zahir hadis nang la yasni, tidak berzina, azani oleh orang yang berzina, hina yazni ketika inya berzina, wa huwa mu'minun, wa hal inya beriman. Wa hal inya beriman tuh maksudnya beriman sempurna. Jangan diartii kada beriman sama sekali. Kada beriman sama sekali itu ngarannya riddah, murtad, kafir. Nah, jadi oleh karena itu kita bersyukur kita terlahir Islam, terlahir jadi umat Nabi Muhammad, kemudian terlahir kita ahli sunnah wal jamaah. Syukur kita. Apa bahayanya mengumpati akidah Khawarij yang memadahkan at-takfir bil ma'asi itu? Nah, itu bahayanya kaina inkarus syafaat, mengingkari syafaatnya Nabi kita Muhammad. Padahal ada hadis Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku kuperuntukkan lawan
lawan ahlil kabair, li ahlil kabair, orang-orang yang ada dosa-dosa besar, bayannya min ummati, daripada umatku. Nah dinta. Sedangkan mereka kan memadahkan dengan sebab berzinah kafir, dengan sebab minum khamar kafir, dengan sebab membunuh kafir. Lalu mereka mengkafirkan orang beriman. Jadi timbul mereka itu keyakinan yang pertama, mereka ingkarus syafaat. Karena syafaat itu tidak diperuntukkan kepada orang kafir. Nah, ini bahayanya nih, mengkafirkan orang beriman itu bahaya. Yang kedua, di samping ingkarus syafaat, mengingkari syafaat Nabi Muhammad, nabi-nabi, wali-wali, bahaya yang kedua kena qitalul mukminin, memerangi orang beriman. Orang beriman dibom, orang beriman dibunuh. Padahal yang membunuh Allahu Akbar juga. Cuma Khawarij kalau yang membunuh Sayyidina Ali, Khawarij. Nah ini bahaya banget, ini bahaya banget. Jadi sekali lagi ulun ulang, kita ini bersyukur, kita ini beriman. Paling pertanyaannya, iman kita ini ada kuwatun, ada da'fun. Nah kita menghendaki mudahan iman kita kuat, jangan iman kita lemah. Ciri-ciri iman orang itu lemah, kulir beribadah, gemar maksiat. Ciri-ciri iman orang itu kuat, inya meninggalkan maksiat, inya takut dengan Allah karena inya makrifah tadi, dan inya gemar beribadat. Lalu timbul kaidah al-iman yazidu, atau iman kawayakwi, al-iman yakwi bita'ah. Iman itu kuat dengan taat, iman itu bertambah dengan ibadah. Berarti al-iman yanqus wal iman yad'afu. Iman itu menjadi lemah, ya kah? Dengan sebab maksiat, dengan sebab maksiat. Bukan kada beriman, cuma kurang iman, nurnya. Nah, sama itu. Jadi nomor satu kuwatul iman. Sama ini aja, mudahan jangan ampih belajar ilmu ma'rifah. Jangan ampih kita. Jangan ampih belajar ilmu ma'rifah nih. Kita nih belum ada takut. Belajar lagi ilmu takut, ilmu hasyah, ilmu khauf, ilmu raja tuh nah. Belajar lagi. Kita belajar Bang. Belajar supaya marikit di dalam dadang ini nah. Merikit kita nih angkal, ibaratnya hati itu kayak tanah, ilmu itu kayak pohon. Kita nih menanam bibit nih, kita menghendaki bibit khauf itu nah tumbuh di hati, tertanam di hati. Cuma kita nih kayaknya belum tertanam, buktinya kan wani maksiat masih tahu pada kada boleh tetap jadi gawi. Nah berarti kan kita nih belum tertanam lagi nih, atau tertanam juga cuma kayaknya belum genal nih. Nah ini kita memupuki imannya. Nah duduk-duduk di majelis, bedengar ilmu makrifah, bedengar nang ilmu asmaul husna. Makrifah juga ini mengenal asmanya, mengenal sifatnya, mengenal afalnya, mengenal zatnya. Nah itu satu. Yang kedua kuwatul idrak. Artinya kuatnya memperdapati. Idrak tuh kalau bahasa lain menjurak. Idrak tuh menjurak. Adraka yudriku idrakan. Idrak tuh artinya kuat memperdapati. Seperti akal dan ilmu. Kuatnya akal, kuatnya ilmu. Nah dinta. Ada hubungan antara akal dengan ilmu. Ada hubungannya, Dinta. Ada hubungannya. Akal itu lakon kayak sumur, sedangkan ilmu itu kayak banyu, Akal tuh kayak sumur,
ilmu tuh kayak banyu. Oleh karena itu ada istilah di dalam kitab Ihya, al akal mambaul ilmi, al akal mambaul ulum. Punya kada mufrad jamak. Akal itu tempat sumbernya ilmu. Akal nih lah tempat sumbernya ilmu. Tempat sumbernya ilmu. Akal itu pendapat jumhur ulama andaknya di hati, fis sudur, kecuali pendapat Abu Hanifah berpendapat akal itu firasi, di kepala. Nah, boleh jadi kedua-duanya betul, ya kan? Kedua-duanya betul. Ini ada hubungan antara hati dengan otak, jantung lawan saraf, ada hubungan. Gitu. Cuma jumhur ulama akal itu di jantung, di hati kita. Nah, itu akal tak andaknya tak. Akal tak. Kalau kita belajar Idahul Mubham, Solamul Munawwarah atau kitab-kitab mantik lainnya, akal itu kayak langit. Akal itu kayak langit, ya kan? Sedangkan ilmu itu kayak matahari. Oleh karena itu ilmu itu ada dua. Ada ilmu itu alif lam kamariyah, ada ilmu itu alif lam samsiyah. Ada ilmu itu ilmu zahir, ada ilmu itu ilmu batin. Ilmu zahir alif lamnya kamariyah, ilmu batin alif lamnya samsiyah. Karena cahaya matahari lebih kuat daripada cahaya bulan. Coba lihat al-kamariyah, itu alif lam di al-kamariyah sudah alif lam kamariyah. Bacaannya kan al-kamariyah, kadada ak-kamariyah. Berarti cahaya bulan kada kawa menambus dinding lam, kada kawa menambus cahayanya, kada kuatnya. Ini ilmu zahir. Ilmu zahir. Berbeda dengan alif lam asyamsiyah. Kadada kalau orang membaca al-samsiyah, bacaannya ash, lamnya tuh hilang, asyamsiyah. Nah, berarti menunjukkan ilmu nang batin, ilmu hikmah, ilmu hakikah, ilmu laduni itu kayak matahari. Sumusul ma'rifah hatta badat lahum sumusul ma'rifah. Berarti akal itu matlaul ilim. Tadi akal itu membaul ilim. Sekarang akal itu matlaul ilim, tempat tulunya ilmu. Inilah barangkali hubungan antara akal dengan ilmu. Oleh karena itu akal jangan dirusak. Jangan minuman, jangan mau obat. Ya kan? Jangan. Sayangnya akal nih mata langitnya, kemudian akal itu sumurnya, ilmu banyunya, ilmu matahari bulannya, gitu. Ibaratnya anu tuh bu untung lah, akal tuh lah ibaratnya orang komputer tuh napa ngarannya flash disk lah, flash disk lah ngarannya tak. Anu berapa GB nya tuh itu tak. Nah ilmu itu ya nang copy pastenya yang di dalam. Jadi sebenarnya bu untungnya akal kita nih, ya Allah ya Rabbi, banyak nang kosong, belum tak copy paste, belum tak download Quran, belum tak download hadis, belum tak download Naruto, Doraemon sudah. Kada menyinggung, ada cuma berhadapan. Sayangnya li orang beheri, ya Allah, orang beheri bu untungnya Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta, hadisnya Imam Malik. Kita 10 tahun masih main kelikir. Ayo orang beheri, ya Allah ya Rabbi. Tetap orang beheri tak.
Urang beureut itu ketujuh banget menghafal matan jurumiyah, matan baikuniyah, matan sulamul munawwarah, matan alfiyah, matan kita kayak wayanya ini kulit-kulir menghafal tuh kayaknya. Kulit-kulir menghafal tuh. Kan jadi sayangnya nih sebutin lagi. Akal tulah jakanya kita ibarat pahumaan ilmu tuh anunya benihnya. Ilmu tuh benihnya. Kita nih untung aja diisi pahumaan luas bener. Jaringan sel otak kita tuh ada kalau nang digambar sel otak tuh nang ujungnya tuh. Itu berapa ratus kilo, ibaratnya diulah kilo tuh lah. Cuma sayangnya kita nih diisi pahumaan nang luas, cuma kada di apa? Kada dihumai. Kan? Sayangnya jakanya hafal Quran nek, jakanya hafal hadis nek, jakanya hafal alfiyah nek, jakanya hafal jurumiyah mutamimah hafal nek jurumiyah mutamimah, cuma kada dihafal, kada dihumai, kada dipakai. Itulah timbul namanya dakpul akli ngarannya, wadakpul ilmi ngarannya, lemah akal, lemah ilmu. Lalu timbul dakpul idrak. Kita ini menghendaki ilmu kita kuat, kepintaran kita kuat. Amin. Itu. Mudahan ketujuh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Mudahan ketujuh membaca. Itu. Lapah membaca mendengar. Karena mendengar itu hukum membaca. Ya kan? Guru membaca akan itu namanya haddatsana. Ialah berarti ikamarnya mendengar. Ngarannya samaun. Sami'a yasma'u samaan. Ya kan? Berarti pian namanya ma'amalakan babus sama. Bab mendengar karena guru membaca. Atau pian membaca ahbarana ngarannya guru mendengarkan. Sama aja sama pada ikra juga tak. Itu maratibul ilim, martabatul ula. Itu. Yang kedua ini maratibul ilim nih. Yang kedua di antara maratibul ilmi ini mencerdasan akal kita teman-teman. Akal itu kayak lading, al-akal kasikin. Karena akal itu diambil daripada kolam itu pulpen, ya kah? Allazi allama bil qalam, al-qalam lugatan al-qat'u, ya kah? Wal muradu bil qalam huna al-aqlu, kalam di sini akal. Apa hubungan akal dengan pulpen? Ada inya sifatnya qat'u, memotong. Ada kalau di kitab fikih anu taklimul azafir, memotong koko. Kalama yukallimu taqliman. Berarti kalam itu memotong. Karena tulisan itu kan berpotong-potong, alif, lam, ha, mim, dal. Itunya memotong-motong. Dituju akal. Memotong itu sifat lading. Berarti akal itu seperti lading. Supaya landap, mudahan hobi membaca kitab. Supaya landap, mudahan ketujuh mendengar ilmu-ilmu agama. Amin ya Allah. Jangan nang receh-receh didengar. Kita ini terkadang ketujuh nang receh-receh itu, nang di HP itu, nang lucu-lucu tertawa tuh receh-receh ngarannya nang murah. Munya ada ceramah guru di skipnya. Murahnya pang utak kita nih. Ketujuh nang receh cari pang nang larang. Jadi hendak menilai otak kita, apa nang kita lihat itu nilai otak kita. Munya ketujuh nang mahal, otak kita mahal. Munya receh juga otak kita. Nang igat nang ditonton, igat juga otak kita. Paham? Jadi nilai otak kita apa nang kita lihat.
Jadi oleh karena itu maratibul ilim itu nomor 1 qiraah was sama. Yang kedua ini ma'asah lagi nih. Yang kedua termasuk mencerdaskan akal, melandapi akal, ini jadi paasahan. Mihaddah itu paasahan. Ini akal kita tambah cerdas. Napa yuk? Alkitabah. Ketujuh menulis. Tujuh nulis. Oleh karena itu ada perbedaan antara mustami' dengan muta'alim, antara mendengar dengan belajar. Ampun maaf, orang al-muta'alim khairun minal mustami'. Orang yang belajar lebih bagus daripada yang mendengar. Apa membedakan belajar dengan mendengar? Kalau mendengar kada pakai pulpen, kalau pulpen belajar. Cuma setiap orang belajar pasti mendengar. Munya kada mendengar guring. Paham? Setiap bepulpen itu pasti mustami. Cuma setiap mustami belum tentu bepulpen. Sama itu. Ini susunannya. Cuma mustami itu luar biasa sudah. Itu sudah martabatul ula sudah, fi maratibil ilim. Apalagi umpat. Nah, kalau kita mau umpati taklimul muta'alim itu buuntungnya ada orang saleh mendengar kalimat nang bagus di kantong kadada pulpen, wani manukar pulpen nang harga larang. Ayo kada gempangan orang beuri ta. Cuma ini tahanai bang ada pulpen juga. Anunya merekam lawan HP. Nah, dinta. Sampai ke rumah dihapus. Makanya foto juga peguruan sudah nang hibak dihapusinya. Manang di besohnya. Guru memberi maras lambat bulik. Ya enggak? Nah, dia kata. Ini mencerdaskan dia nulis tak. Nah, sama ma'ajar buntungnya. Ma'ajar itu lebih mulia daripada penceramah. Al-mu'allim khairun minal wa'is. Orang yang mengajar lebih mulia dari penceramah. Cuma kita terkadang demi berceramah meninggalkan ma'ajar. Kita belajar dari hadis nih. Ya kah? Ada perbedaan antara wa'as dengan taklim, antara tazkir dengan taklim. Kalau wa'as wa tazkir itu ahyanan, karena orang kampung munya diceramahi hari-hari maras orang nang langkar tuh seminggu sekali. Nah, lain taklim wa ta'allum itu pikuli yaumin, hari-hari belajaran, pikuli waktin. Pagi belajaran, tengah hari belajaran, sore belajaran, malam maghrib belajaran. Imbe isa kena muhanya di mana pulang, matanya hilang. Jadi ada perbedaan antara mu'alim dengan wa'is. Ada kalau ceramah itu ahyanan, kalau belajaran ilmu nang kayak pundukan ini bukan ahyanan. Munya ahyanan rugi bayar SPP. Hari-hari kita belajaran. Paham bukan? Jadi ulun ulang, al-muta'alim khairun minal mustami'. Al-mu'allim khairun minal wa'is. Nah, itu tak. Jadi dua sudah buntunglah. Satu qiraah. Sama. Dua kitabah. Ya kalau alladzi 'allama bil qalam. Habis kitabah, martabat ketiga maratibul ilim, yang ketiga al-hifz, menghafal. Supaya hafal ya apa guru? Rancak-rancak mau ulang. Rancak-rancak. Itu tenang diulang tuh nang di dalam taklim tuh as-sabqu harpun wa tikraru alpun. Belajarnya sekali, mak ulang-ulangnya 1000 kali. Di mau pada ingat? Ya kah? Kitab Taklimul Muta'alim tuh nah, bacaan hari-hari jadi wirid kayak kita baca Yasin.
Ya Allah, seminggu sekali hatam, sebulan 4 kali hatam, 10 bulan 40 kali hatam. Di mapa kada hafal taklim. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim halaman 6 baris keempat sebelah kanan, mirip Adi Hidayat sudah. Hifiz, pehafalan. Ini mengasah akal kita juga. Kita nih kuliah menghafal, kita nih kuliah membaca, kita nih kuliah mencatat. Cucuk akal kita nih daif. Kurang cerdas, tumpul. Tahu kok tumpul? Tumpul itu lawannya landap. Kita mudahan kita ketujuh belajar. Nya akal dengan ilmu nih kayak pehumaan lawan benih, kayak sumur lawan banyu, nang kayak langit lawan bulan, bintang, matahari. Paham ya teman-teman? Nah, dia harus kuatul idrak, harus kuat. Ya kalau qiraah sudah, kitabah sudah, hifiz sudah. Apa pulang? Yang keempat, al-fahmu, paham. Inilah berhajat kepada ta'ammul, kepada fikir. Nah, apa pahamannya, apa istinbatnya, apa fawaidnya, berpikir tak. Orang tuh punya mau rancak berpikir harakatul akli ilal ma'kulat. Akal orang tuh cerdas. Nangali itu 7 kali 7 berapa? Berapakah ajar? Itu kan mau cerdas, harus berpikir. Sekalipun sulit awalnya, kerancakan kena mahir inya. Nah, spontan ya kena inya. Kita nih ngalih berpikir. Itu tuh mengapa orang berdagang tuh pintar berhitung. Ya hari-hari. Ikam apa deh sabun udul seanu ya. Padahal waktu sekolah matematika banyak nol. Ketika berdagang harus pintar matematika. Jangannya tahu mulai SD berdagang sudah. Yang kisah takrarnya itu nah, tikrarnya itu nah. Itu nang rancak diulang itu nah. Nang as-sabqu harpun wa tikraru alpunnya itu nah. Itu. Jadi paham itu harus paham. Itu maratibul ilim. Ya kan? Qiraah, kitabah, hifiz, faham. Kemudian yang kelima, amal. Ilmu itu diamalkan. Orang yang mengamalkan ilmu itu termasuk mencerdaskan akal. Bangun malam itu mencerdaskan akal. Baca Quran mencerdaskan akal. Orang puasa mencerdaskan akal. Ketujuh membaca Yasin, Waqiah, Tabarak, Wirdul Latif pagi sore itu mencerdaskan akal. Ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah 71 kali imbas yang subuh itu mencerdaskan akal. Itu mencerdaskan akal. Itu amal itu. Amal bakti lawan kuitan tuh nah mencerdaskan akal. Itu mencerdaskan akal. Ketujuh bersedekah tuh nah mencerdaskan akal. Amal. Yang terakhir maratibul ilim an-nasyar. An-nasyar itu artinya menyampaikan ilmu. Mudahan kita ditolongi. Al-qiraah wal kitabah wal hifiz wal faham wal amal wan nasyar. Mudahan ditolongi manitiakan maratibul ilim. Seberataan itu adalah mencerdaskan akal. Kuwatul iman, kuwatul idrak, yakni kuwatul akli wa kuwatul ilmi. 2. Nomor 3. Yang ketiga, kuwatul ibadah. Kuatnya ibadah. Kuat ibadah itu apa, Guru? Kuatul ibadah itu adalah al-istiqamah fiha. Istiqamah di dalam ibadah. Tawal kita nih. Kita nih terkadang nih tadi panas tahi ayam. Satu mat aja panasnya, sisanya dingin. Kita nih belang kambingan. Sedikit aja putihnya, sisanya hirang. Itu kalau belang kambingan. Ya Allah. Nah, ini tetap. Jadi istiqamah itu termasuk adalah kuwatul ibadah.
Jadi ciri-ciri orang yang kuat di dalam ibadah adalah orang itu istiqomah di dalam ibadah. Mudahan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudahan kita istiqomah di dalam bangun malam. Mudahan kita istiqomah di dalam taat ibadah. Ini memang istiqomah nih barat. Syayabat ni Hud, mahubanakan akan aku ulih surah Hud. Napa gerang surah Hud? Anu Nabi disuruh istiqamah. Ya Allah, istiqamahlah engkau wahai kekasihku Muhammad. Jadi kada kegampangan istiqamah nih. Al istiqamah paukal karamah. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Al istiqamah adalah kuwatul ibadah. Istiqamah itu luar biasa. Istiqamah. Lurus, matin itu kan lurus. Jadi orang nang lurus itu orang yang kuat. Munya mau bingkok tuh kada kuat. Munya mau bingkok kada kuat. Ibadah itu juga. Jadi ciri-ciri orang itu kuat ibadahnya adalah istiqomahnya di dalam ibadahnya. Mudahan ditolongi, amin. Sekalipun barat pangle. Barat itu tuh nang orang wali itulah mengapa orang wali itu disebut wali. Wali itu diambil kata-kata walai, wali, mualatan. Mualat tuh berturut-turut. Kadada fatrah. Apalagi fatrah fil maksiat. Orang faidza faragta fansab. Munya tuntung ibadah, lanjut ibadah. Kalimatnya fa li tartib wa ta'kib, bukan summa tartib wa tarahi. Kalau kita bisa tarahi, ada kosong, ada santai, ada enjoy. Bahano santai-santainya bedum-duman becatur. HP nah, ML, mobilizin. Ini contoh aja, contoh. Ulun kada menyinggung, ada cuma menyambat aja. Ya Allah, khairul fatrah al-fatrah fitalabil ilim. Sepaling bagus waktu kosong, bawa waktu kosong di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu ujar Sayyidina Umar di dalam Sahih Bukhari, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu agama, ay ta'allamu ad-din. Belajarlah ilmu agama, fikih, tasawuf, tauhid. Belajarlah ilmu agama qabla an tusawwadu, sebelum kamu dijadikan pemimpin, sebelum kawin, sebelum sibuk. Tampulu patrah, ya kah? Kadidak kesibukan. Yuk tampulu lapang, yuk tampulu libur, yuk. Cuma ulun nang sanang yaitu ada perkataan Imam Bukhari. Ujar Imam Bukhari, tafaqqahu ba'da. Tadi kan qabla, ala ba'da an tusawwadu. Belajarlah ilmu agama ba'da an tusawwadu, setelah ikam pensiun. Aku nama arti samita. Setelah engkau jadi pemimpin. Jadi pembakal paling berapa tahun? Jadi bupati camat paling berapa tahun? Ya kalah. Nah ditata. Lalu ampehnya jadi pemimpin. Lalu ada fatrah. Tafaqqahu ba'da an tusawwadu. Berarti pahamannya menuntut ilmu itu bu untungai, ya kah? Baik itu qabla siyadah atau ba'das siyadah. Punya ada kosong waktu, dah dua aja. Bawa nuntut ilmu, bawa beramal beribadah. Mudahan kita kawama isi umur kita. Mengapa umur itu disebut umur? Umur itu diambil kata-kata imarah, memakmurkan masjid, takmir, menghidupkan. Ada usia, ada umur. Ada usianya panjang. Umur sidin pendek. Kalau bahasa ulun sama kita. Kayak berapa umur pian? Umur kok hanya 3 tahun ya sidin. Hah? Pian itu ngapa 3 tahun?
usiaku 70, umurku hanya 3 tahun. Aku beheri jasidin awar dunia aja dalam 3 tahun ini nang dunia ini hanyar mulai maisi umur dengan bermacam-macam ibadah, hadir ke majelis ilmu, beramal, beribadah. Rasa itu umurku jasidin, sisanya tabuang kadang ngaruan. Pian kai berapa diisi anak? Naku sekongannya sidin. Dia digambar kayak anak pian 4, 3 durhaka jadi dan saya kong aja bakti itu istilah. Mudahan umur kita berberkah, amin. Jadi kata-kata umur itu bu untungnya dihidupi, diisi, itu ngaran umur. Mun kada diisi nang macam-macam, nah itu ngarannya kada umur. Sinun kam sinuka, sinun sinah sanah tahun, bukan umur ngarannya. Jadi umur itu isinya. Mudahan paham, mudahan kita bisa maisi umur ini dengan bermacam-macam kebaikan kita. Nah itu. Jadi itulah barangkali disebut namanya kuwatul ibadah, artinya istiqomah di dalam ibadah. Mudahan ditolongi istiqomah. Berat pang, berat. Cuma ingin pang, belajar Yang keempat, yang terakhir, yang keempat adalah kuwatul ihsan, seperti akhlak dan adab. Seperti akhlak dengan adab. Kuwatul ihsan tuh artinya anu banyak, kuah tuh bermakna kasrah. Jadi kuwatul ihsan ai kasratun naf'i lil ghairi, artinya banyak manfaat untuk orang. Gitu ta. Mudahan kita nih kayak malaikat nah. Jangan kayak benda mati. Jangan kayak ular kalau jengking. Karena manusia itu terhadap manusia lain itu terbahagi 3 derajat, 3 martabat. Ada makamul malaikah, ada makamul jamadat, ya kah? Ada makamul aqarib. Jadi ada makam malaikat. Makam malaikat itu buuntungnya yampa'u wala yadurru. Inya bermanfaat, cuma inya tidak memberi mudarat. Mudahan kita kayak ini nah, amin. Ada nomor 2 kayak benda mati, makamul jamadat. Nang kayak pak kursi papan, layampa walayadur, tidak bermanfaat dan tidak memberi mudarat. Kayak orang mati, ya lihat orang mati ta, merangut kada, kurihing kada. Ya kalau memberi duit kada, menampar kada, kurang mati. Nah, yang ketiga ada makam ular, makam kalajengking. Lihat ular munya dijajak mematok, berarti inya yadur, cuma walayan layamfa. Nah, kita menghendaki kuwatul ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Inilah barangkali disebut agama kita ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Ya kah? Nasaha yansahu wajan a'ala nushan au nasihatan. Arti nasihah atau arti nusuh itu apa artinya? Iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang. Munya kita sugih, mudahan jangan pemalar. Ya kalau buantang, munya kita berilmu, mudahan kita berbagi ilmu. Ya kalau buantang, mun kita diisi kuitan, mudahan kita bakti lawan kuitan. Munya diisi guru, mudahan kita kawa bahadam hormat lawan guru. An-nusuh likulli muslimin. Kasih sayanglah, berbuat baiklah kepada tiap-tiap orang Islam. Abah bakti,
orang miskin sedekah, anak yatim kafalah, keluarga silaturahim, ya kan? Lawan guru hikmah wa hurmah, ya kan? Jadi an-nusuh likulli muslimin. Ini namanya kuwatul ihsan namanya. Seperti akhlak dan adab. Jadi akhlak dibagusakan dan adab pun dibagusakan. Ingatakan akhlak dengan adab itu ada dua. Ada sifatnya lazim, ada sifatnya mutaaddi, ya kan? Oleh karena itu ilmu ulah bepandir ilmu. Jadi ilmu itu kalau kita ulah ringkas. Jadi awalul ilim at-talabu wa wastul ilim al-intifa'u wa akhirul ilim an-naf'u. Al-ilmu nafi'. Ulun ulang. Awalul ilmi, awal ilmu. At-talabu, talab itu menuntut. Dicari. Al ilmu kalmal, ilmu itu seperti duit. Orang hendak dapat duit, dicari. Begawi, babul kasbi. Cari, begawi. Membica kah? Bejul kelapun buntut kah? Ya kalau bentang begawi. Dintu juga hendak dapat ilmu, belajar itu apa? Ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talab. Jadi awalul ilm at-talabu. Yang kedua, wa wastul ilmi, tengah-tengah ilmu al-intifa'u. Wajad ifta'ala. Makna lazim. Al-intifa itu apa? Mengambil manfaat. Mengambil manfaat itu kita cari duit, lalu ulihi duit. Duit itu al-intifa, al-intifa li nafsi. Tukar baju, tukar makanan, tukar beras, tukar iwak, bayar SPP, selajur. Itu al-intifa. Ibaratnya ilmu, intifa itu apa? Amalkan ilmu, itu al-intifa. Yang terakhir, wa akhirul ilim an-naf'u. Arti naf'u itu an-naf'u lil gair, memberi manfaat untuk orang. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ulun berlindung daripada engkau ya Allah, daripada ilmu nang kada memberi manfaat. Mudahan ilmu kita manfaat. Apa nafa? Nafa itu mutaaddi. Nafa'a yanfa'u naf'an. Itu mutaaddi sudah. Arti mutaaddi itu untuk seorang pasti karena sudah ada al-intifa. Karena intifa itu mutawa'ah daripada nafa'a. Ya kah? Buah daripada nafa'ah. Nah, nafa'ah itu mutaaddi. Manfaat itu bukan untuk diri kita, untuk orang lain. Ya kah? Kawa mengajarkan, kawa mendakwahkan, kawa menyampaikan ke orang. Nang kaya duit jo buntong, kaya duit buntong. Jangan seorang aja bisi baju. Mudahan desanak bisi baju. Mudahan kuitan bisi baju. Mudahan orang fakir miskin anak yatim bisi baju. Jangan seorang haji betuyuk baju. Pahamkah pandirulan? Ilmu seperti duit, pemulaan dicari, sudah ulihi dinikmati, di samping dinikmati berbagi. Nah, itulah barangkali di antara faidah kita menjadi kuwatul ihsan. Nah, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahan ingin sini, karena insyaallah kita sambung malam Rebu akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah. Yang paling penting mudahan kita mati husnul khatimah. Al-Fatihah.